Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sebelum kita ke materi, Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah menonton video ini, diharapkan Ananda dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan Ananda mampu mempraktikkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Nah, Ananda, di video sebelumnya Ustazah telah menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Nah, meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara apa ya? Nah, yaitu dengan cara bekerja sama. Nah, Ananda soleh-soleha tahu nggak sih apa sih kerjasama itu? Oke, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Nah, ada yang tahu nggak ya, kenapa sih manusia perlu bekerja sama? Nah, jawabannya karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Nah, bekerja sama bisa dilakukan dimanapun ya, Nanda soleh-soleha. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, kita bisa bekerja sama bersama ibu dan adik-adik untuk membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, kita harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk menghemat listrik di rumah. Berikut adalah contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, kita bisa bekerja bakti di lingkungan sekolah, misalnya menyiram tanaman dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita bisa kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Contohnya membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, bekerja sama dan saling gotong royong untuk membangun balai desa, pos ronda, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama untuk membantu warga lain yang sedang kesulitan. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk mengadakan acara-acara besar seperti acara Hari Kemerdekaan, Hari Raya, dan lain-lain. Ananda soleh-soleha, Ustazah punya pertanyaan nih. Yang pertama, Ananda bisa lihat gambar dulu ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan Siti ya? Oke, benar sekali. Seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Oke, Ananda bisa lihat gambarnya dulu ya. Pertanyaannya, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Kira-kira apa yang seharusnya Edo lakukan? Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Nah, pertanyaan yang ketiga, lihat gambarnya ya. Tangan Lani tertusuk di bunga mawar. Apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan ya? Oke, jawabannya, teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, membantu mengantar Lani untuk pergi ke UKS.
Ananda soleh-soleha, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan orang lain kalau kita merasa kesulitan. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak manfaat loh. Nah, berikut ini adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, tujuan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, dengan bekerja sama dapat menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, dengan bekerja sama juga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima, bekerja sama dapat melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Baiklah Nanda soleh-soleha, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Nah, bekerja sama dapat dilakukan dimanapun ya. Bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Baiklah Nanda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.